Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A dengan beranggotakan Huday Firdaus, Sri Widyawati Kustantina, Sri Fatimah Sibuan, Alzena Wahyu Kirana, Robi Zakaria, dan Bagus Sugiarto. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan untuk mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen pengampu yaitu Dr. Saptono Kusdanu, Waskito SEMM. Pada presentasi kali ini kami mengambil bahasan dari apa eh, jurnal yaitu Strategi Peningkatan Hubungan Kerjasama PT XYZ dengan Mitra Logistik. Bisa dibantu untuk next slide-nya. Oke, untuk latar belakang pada permasalahannya ini yaitu adalah PT XYZ itu pada 3PL ada beberapa permasalahan. Di antaranya itu permasalahan dalam kinerja carrier. Yang pertama itu on time pickup hanya 46% rate-nya. Lalu transit time-nya hanya 45%. Yang ketiga itu tingginya klaim kerusakan barang 88% karena kondisi kontainer yang bocor. Yang keempat itu ketergantungan finansial dan operasional. Yang kelima, masalah koordinasi dan kontrol pada cabang. Yang keenam yaitu resiko kualitas layanan akibat tarif murah. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, baik, terima kasih Pak Udaya. Kami izin melanjutkan untuk permasalahan utama yang dihadapi oleh PT XYZ. Dampak ketergantungan PT XYZ terhadap mitra 3PL-nya adalah satu, kinerja karya rendah. Karena menggunakan jasa 3PL, kita tidak bisa mengontrol kinerja dari si carrier ini, sehingga pada saat carriernya tidak bisa memenuhi service level agreement akan mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi rendah. Kemudian yang kedua adalah keamanan pengiriman rentan. Ini juga karena kinerja vendor terhadap prosedur keamanannya juga di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa mengendalikan apakah kiriman kita itu terjamin keamanannya atau tidak. Nah, kemudian karena kita menggunakan mitra vendor ini, otomatis menimbulkan adanya biaya operasional yang lebih besar. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah koordinasi dan manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa mempergunakan vendor atau pihak ketiga itu rentan pada masalah bagaimana koordinasi kita lakukan di antara kedua belah pihak sehingga terjadi kesamaan service level agreement. Kemudian yang kelima adalah risiko kualitas rendah. Karena seluruh rantai operasi dikerjakan oleh pihak ketiga, kita jadi tidak bisa mengendalikan risiko sehingga berpotensi menjadi rendahnya kualitas layanan. Untuk selanjutnya akan teman saya, Bu Sriti Fatimah Hasibuan. Mangga, Ibu. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada analisis berdasarkan 6M, yakni yang pertama itu adalah man. Man di sini adalah permasalahannya bagaimana sih koordinasi, kemudian komunikasi itu berjalan secara efektif. Tapi permasalahan yang ada di kasus ini adalah komunikasinya masih kurang efektif. Sehingga solusinya adalah melakukan kolaborasi, sehingga dapat menguntungkan dan komunikasi itu juga dilakukan secara terbuka. Kemudian, aspek yang kedua adalah dari segi material. Dari segi material ini permasalahannya adalah klaimnya itu terhadap kerusakan barang, sehingga solusinya adalah pilih carrier dengan standar keamanan yang lebih baik. Kemudian aspek yang ketiga adalah money. Permasalahannya adalah ketergantungan terhadap biaya transport yang sangat tinggi. Solusinya adalah bagaimana cara mengevaluasi cost benefit ini sehingga dilakukan pemilihan terhadap tarif dan layanan yang seimbang. Kemudian ada aspeknya adalah mesin. Permasalahannya adalah di mana armada itu tak layak dan pull truknya itu sangat jauh. Solusinya adalah melakukan standarisasi kelayakan armada dan audit secara rutin.
Kemudian aspek metodenya adalah permasalahannya sistem distribusi push dan kontrol lemah. Solusinya adalah metode distribusi fleksibel dan terintegrasi. Kemudian aspek yang terakhir adalah mother mother nature. Permasalahannya adalah jalan yang buruk, macet, dan kecelakaan. Sehingga solusinya adalah rute adaptif dan teknologi monitoring. Baik, sekarang dilanjutkan oleh Saudara Alzena. Oke, untuk slide selanjutnya ada strategi utama yang bisa digunakan yaitu untuk fokus memperkuat kerjasama karir yang ada dengan strategi BMW atau Bulk Maintenance and Win-Win, di mana kita bisa melakukan tidak mencari karir baru atau pengangkut baru karena beresiko. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi dari kinerja yang terjadi dari karir tersebut dan melakukan detail dari cost benefit si karir tersebut. Yang ketiga, karir KMA dipilih sebagai strategi partner. Kemudian juga dari pelayanan yang ada, kita breakdown mana saja yang menjadi pelayanan terbaik untuk menjadi strategi. Dan yang terakhir, selain dari pelayanan, kita juga harus detailing mengenai tarif mana yang paling kompetitif untuk menekan pengeluaran yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Robi. Untuk rekomendasi tindakan, yang pertama, perbaikan standar kelayakan armada. Menurut saya ini sangat penting dikarenakan untuk keberlanjutan dari perusahaan, untuk supaya tetap lebih maju ke depannya. Yang kedua, optimasi rute dan monitoring perjalanan. Yang ketiga, sistem distribusi lebih fleksibel. Yang keempat, bangun komitmen dan komunikasi terbuka. Yang kelima, seleksi karir berdasarkan kinerja dan efisiensi biaya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Pak Bagus. Keseluruhan dari yang dipresentasikan oleh kelompok kami itu kami mengambil referensi dari Jurnal Management and Business Review volume 10 nomor 1 yang diterbitkan di Januari 2013 pada halaman 46 sampai dengan 62. Nah, sumber jurnal ini itu berjudul Strategi Peningkatan Hubungan Kerjasama PT XYZ dengan Mitra Logistik oleh Birawa Sudaryono, Program Studi S2 Magister Manajemen Wiyata Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan Sumartoyo, Sekolah Tinggi Manajemen BPM. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Selamat malam.